Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romsin, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi 2.3 huruf J, koneksi antar materi pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran dari materi 2.3 huruf J, koneksi antar materi pada modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yaitu CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang telah dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Ada 3 poin pada presentasi video kali ini terkait modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pertanyaan kedua dari pemikiran refleksi adalah emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Adapun jawaban saya adalah saya merasa termotivasi dan lebih percaya diri untuk menerapkan pendekatan coaching dalam supervisi. Namun ada juga rasa khawatir tentang kemampuan saya untuk sepenuhnya menguasai teknik-teknik coaching yang efektif. Dan pertanyaan ketiga masih dalam pemikiran refleksi, apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya menjawab, saya telah berhasil menerapkan beberapa teknik coaching saat mempraktekannya dalam ruang kolaborasi maupun dalam demonstrasi kontekstual dengan menggunakan alur tirta dan prinsip-prinsip coaching lainnya, baik saat saya berperan sebagai coach, coachee, atau sebagai pengamat. Pertanyaan keempat masih dalam pemikiran refleksi. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Jawaban saya adalah saya perlu meningkatkan kemampuan saya dalam merancang sesi coaching yang lebih terstruktur dan fokus sesuai alur tirta. Terkadang saya merasa percakapan coaching masih belum mencapai kedalaman yang diharapkan. Pertanyaan yang terakhir dari pemikiran refleksi, keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Jawaban saya adalah materi ini sangat relevan dengan kompetensi saya sebagai pendidik dan pemimpin pembelajaran. Ini membantu saya menjadi lebih efektif dalam memberikan supervisi yang memperdayakan dan mendukung perkembangan profesi rekan-rekan guru. Poin yang kedua yaitu analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak.
Pada analisis untuk implementasi, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Adapun pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada. Adapun jawaban saya adalah cara terbaik untuk mengintegrasikan teknik coaching ke dalam rutinitas supervisi akademik yang sudah ada adalah dengan menggunakan alur tirta dalam setiap sesi, mulai dengan percakapan pra-observasi untuk menetapkan tujuan dan akhiri dengan percakapan pasca observasi untuk refleksi serta perencanaan tindakan perbaikan. Konsisten dan keterlibatan guru di setiap tahap akan meningkatkan efektif supervisi itu sendiri. Dalam mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru, seorang coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Untuk menjadi pemimpin pembelajaran, harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Hasil analisis telah mengidentifikasi ada 2 tantangan terberat yang akan dilalui seorang calon guru penggerak dalam penerapan coaching supervisi akademik baik di tingkat sekolah maupun di tingkat daerah. Tantangan terberat pertama adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Yang kedua, supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Untuk dapat melalui tantangan tersebut, seorang calon guru penggerak dapat melakukan langkah yang pertama, yaitu melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru, agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik itu sendiri. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Poin yang ketiga, membuat keterhubungan antara pengalaman masa lalu dalam penerapan supervisi di sekolah dengan penerapan supervisi di masa saat ini. Berdasarkan pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna dari supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai guru itu saja. Adapun penerapan supervisi di masa mendatang, kedepannya kegiatan supervisi ini harusnya dijadikan salah satu bagian dalam meningkatkan kompetensi guru
dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Adapun keterkaitan antara modul 2.1 dan 2.2 dengan modul 2.3 adalah pada modul 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang ia miliki. Begitu pula dengan modul 2.3, praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coach agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh murid. Adapun kaitan dengan modul 2.2 dengan modul 2.3 adalah dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah bahwasanya untuk dapat melaksanakan supervisi akademik dengan baik di sekolah, seorang kepala sekolah hendaknya memiliki kesadaran akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan aman dan nyaman. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.